Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau bahas tentang tugas 3 yang sudah dikumpulkan ya teman-teman. Jadi dari tugas 3 yang sudah dikumpulkan ini kita kasih 3 contoh aja ya teman-teman. 3 contoh. Ini contoh yang pertama, menurut saya yang ya nanti aja kita bahas hasilnya ya. Seperti apa? Oh, ntar, saya pause dulu sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi saya buka catatan dulu di Google Drive biar ada rangkumannya dari ini ya. Kalau yang lain saya belum ada rangkumannya. Kenapa nanti kita bahas. Jadi dari 3 contoh ini, dari 3 contoh dari teman-teman kita bahas yang pertama dulu. Ini menurut saya bagus ya, maksudnya gampang dipahami. Terus hasilnya konsisten, maksudnya konsisten itu kalau di jurnal bilang apa, kesimpulannya bilang apa gitu ya. Jadi misalnya ini kita lihat dari jurnal pertama, ini membahas perbandingan WP dengan SAU gitu ya. Lalu ini adalah langkah-langkahnya untuk SAU itu seperti ini sampai dapat hasil akhirnya ini ya, hasil akhirnya SAU ini ya. Terus kemudian diikuti dengan WP. Nah, cuma ini karena sini sampai bawah ini memang ya. Jadi WP agak panjang ya. Sampai ke maaf, ini ya hasilnya. Jadi SAU itu peringkatnya seperti ini. Peringkat 1, 2, 3-nya seperti ini. Tapi kalau hasilnya dari WP-nya sendiri ini ya. Hasil dari WP-nya ini ditranslatekan jadi ini. Gitu. Nah, yang kurang dari sini mungkin perbandingan antara SAU dengan WP berupa nilai hasil akhirnya ini ya teman-teman. Jadi 0,79 dibandingkan dengan kalau di SAU-nya berapa, kalau WP-nya 0,158 di SAU-nya berapa. Dan nggak masalah sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena di catatan saya, makanya saya catat sendiri tadi. Saya bilang saya buka itu mana ya? Oh ini ya saya bandingkan di sini seperti ini. Jadi saya bisa bandingkan bahwa oh di jurnal A seperti ini ya teman-teman. Yang ini yang ntar komennya kok nggak muncul. Komennya kok nggak muncul ya. Oh ya. Intinya yang ini yang SAU, ini yang WP lah gitu. Saya kasih komen gitu biar saya tahu yang mana karena di sini cuma saya copy gambarnya gitu. Jadi oh gini, gini. Jadi saya ngambil sendiri gitu. Lalu kesimpulannya dari itu adalah ini ya, SAU dapat digunakan gitu ya. Terus jadi dari kesimpulan ini yang bisa saya ambil mungkin intinya. Jadi kesimpulan dari kesimpulannya adalah ada 2 hal ya kalau di catatan saya bahwa SAU itu lebih digunakan dan SAU itu hasilnya lebih tinggi tanda tanya ya. SAU itu hasilnya lebih tinggi. Jadi eh, ini ya menghasilkan urutan ranking yang sama. Tapi ini ada catatannya. Menggunakan WP lebih teliti daripada SAU karena perhitungan alternatif terbaik didapat dari perkalian gitu ya. Loh kok lebih tingginya mana ya? Nah, jurnal 1 ya benar. Oh, jurnal 2 yang saya baca ya. Oh, enggak, yang jurnal 1 ya ini ya. Jadi ini punyanya si WP, ini hasilnya SAU ya.
Ini ya, metode SAW lebih tinggi daripada WP gitu ya. Ini untuk jurnal 1, maaf tadi yang jurnal 2 ya. Metode SAW lebih mudah dalam perhitungan, karena itu nih, SAW lebih efektif karena nilai akhirnya lebih tinggi gitu ya. Ya, yang dimaksud nilai akhir lebih tinggi ini yang mana? Ini bukan salahnya teman-teman yang eh, melakukan penelitian ini ya, tapi yang buat jurnal yang awal ya. Jadi bukan salahnya teman-teman yang namanya di atas ini ya, yang membandingkan ini dari beberapa jurnal ini, bukan salahnya teman-teman, tapi memang kesimpulan dari yang buat jurnal kan ya, yang buat jurnal ngomong gitu ya. Menggunakan hasil lebih mudah, memang benar ya, SAW lebih mudah ya. Karena WP itu lebih panjang, tadi di jurnal 2 juga sudah kita lihat. Tapi di sini bilang SAW lebih efektif karena nilai akhirnya lebih tinggi. Nah, ini pertanyaan ya. Karena lebih sederhana, nilainya lebih tinggi itu apakah lebih efektif? Makanya saya tanya tanya. Kenapa? Apakah kalau hasilnya 0, itu lebih jelek daripada 100 gitu? Yang satunya 100 gitu, satunya 99 itu, jadi angkanya mendekati 100 itu lebih tinggi ya. Ya, nggak bisa dibilang gitu juga ya, kok bisa dibilang efektif. Jadi menurut saya ini kesimpulan yang aneh ya dari yang buat jurnal ini ya, bukan bukan yang membandingkan jurnal-jurnal ini ya, bukan teman-teman SI, tapi yang buat jurnal awal ini yang agak aneh kesimpulannya. Tapi dari sini kita tahu bahwa mereka mengetahui bahwa SAW itu lebih mudah itu dulu. Jadi kita membandingkan antara SAW dengan WP, tapi dapat perbandingan bahwa SAW itu perhitungannya lebih mudah daripada WP. Yang kemudian dari jurnal 2, kita ngerepek dulu ya hasil itunya. Nah, dari jurnal 2 malah dapat sebaliknya, SAW itu tidak lebih efektif gitu ya. Kenapa? Karena SAW itu memungkinkan terjadinya kesamaan nilai vektor gitu. SAW itu terdapat kesamaan nilai vektor. Ini contohnya ya, 0,5-nya ada 2 gitu. Sedangkan WP tidak terjadi kesamaan, semuanya nilainya beda ya teman-teman. Jadi lebih gampang untuk mendapatkan mana yang lebih tinggi daripada yang lain. Jadi mungkin ini bukan yang tertinggi, bukan yang nomor 1, tapi tetap aja ada kesamaan di misalnya mana yang nomor 3, mana yang nomor 4, mana ranking ketiga dan mana ranking keempat. Nah, misalnya seperti itu teman-teman ya. Itu kalau menggunakan SAW. Jadi kita kembali ke sini, kita lihat jurnal aslinya ya. Ntar kita pastikan dulu yang kita buka 2 ya. Atau saya buat gini deh, biar saya nggak salah baca lagi. Ini masih yang tadi. Oh, ini jurnal 3, ini jurnal 2 ya. Jadi di sini terdapat perbedaan dari itunya ndak. Jadi ini yang WP ya, tadi ya, tidak ada kesamaan hasilnya. Sedangkan untuk yang SAW ini SAW ya. Ini harusnya sama. Ini hasilnya ya. Nah, kalau di sini 0,85 ini pada alternatif ketiga dan keempat. Ya, di sini hasil perangkingannya mungkin sama ya. Ketiga itu nomor 3, yang keempat itu nomor 2. Tapi kalau Anda pakai SAW sebenarnya bisa dibolak-balik. Aldi ini bisa ternyata ranking kedua dan Nanda ini ranking ketiga. Karena apa? Karena sama kan ya. Sedangkan kalau WP jelas bahwa Nanda ini pasti yang kedua dan Aldi itu pasti yang ketiga berdasarkan hasil perhitungannya. Jadi tidak ada hasil yang harus dipikirkan lagi setelah mendapatkan hasil
perhitungan SAU-nya atau WP-nya. Kalau SAU itu kan kita setelah ngitung, ternyata masih bisa mikir dulu lagi, mana ya yang nomor 2, mana yang nomor 3 ya, karena ada penilaian yang nilai hasilnya sama, nilai hasil akhirnya sama. Sedangkan WP nggak usah mikir, sudah langsung otomatis karena yang nilai tertingginya ini, nilai ketinggi keduanya ini ya berarti ini nomor 2 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi dapat digunakan gitu ya. Tapi tadi ya. Nah, ini masih pertanyaan ini sebenarnya. Menghasilkan urutan ranking yang sama ini kalau disamakan padahal bisa beda. Gitu ya. Nah, ini yang tadi perankingan menggunakan WP lebih teliti dibandingkan SAU karena perhitungan alternatif terbaik didapat dari perkalian nilai dan sebagainya. Intinya WP itu lebih teliti ya karena memang penghitungannya lebih panjang. Ya hasilnya ini ternyata ngefek semakin metodenya tadi semakin panjang, semakin banyak proses yang dilakukan, ternyata nggak sembarangan gitu ya. Ternyata semakin banyak metode proses dalam metode WP ini menghasilkan nilai yang lebih akurat gitu ya teman-teman. Itu kesimpulan yang bisa diambil dari jurnal 2. Ini jurnal yang ketiga. Jurnal ketiga. Ini ya, metode menghasilkan ranking yang cukup mirip gitu ya. Nggak sama, tapi cukup mirip. Ya, tidak sama, bukan same tapi similar gitu ya. Bukan bukan kembar identik tapi ada kesamaannya gitu ya. Mungkin itu yang nomor 1, tapi dua-duanya bisa dipakai kalau menurut penelitian yang ketiga ini, jurnal yang ketiga dari teman-teman perbandingan yang pertama antara SAU dan WP ini. 3, 2, nah ini perbedaannya ya. Alternatif ketiga ini, kalau di SAU mendapatkan ranking ketiga, sedangkan di WP dapat ranking keempat. Sedangkan untuk alternatif kelima mendapatkan ranking keempat. Dan di WP alternatif kelima mendapatkan ranking kelima. Gitu ya teman-teman. Bisa dilihat nih hasilnya ya. Kenapa kok yang pertama ini? Karena ini 21,25. Nah ini tadi yang pertanyaan dari jurnal pertama. Apakah 21 ini berarti lebih tinggi daripada 0,8? Kan bukan ya teman-teman ya. Tapi hasil normalisasi. Setelah dinormalisasi maka jadinya angkanya selalu di bawah koma gitu. Nah ini setelah dinormalisasi SAU-nya entah ada normalisasinya atau tidak, hasilnya di atas 0, itu ya berarti pasti angkanya ada 1, 2, 3-nya gitu ya teman-teman. Tapi intinya sama-sama nilai tertingginya gitu ya teman-teman. Jadi menurut saya jurnal pertama yang dibahas tadi kurang bijaksana sih dalam menentukan hasil gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ada perbedaannya gitu. Nah, perbedaan ini sebenarnya bisa dibahas lagi sih. Mana sih yang sebenarnya lebih tepat? Jadi dari di sini kita lihat ya, misalnya dari maaf, bukan sini ya, dari jurnalnya. Nah, dari sini bisa kita lihat jurnal ketiga ini mungkin langsung yang bawah ini. Nah, dari sini kira-kira mana sih yang lebih pantas menjadi juara ketiga ya tadi ya? Yang beda itu ya juara 3 mana sih yang lebih pantas gitu? Antara alternatif 3. Oh, ini juga salah sih. Ini salah. Entah ini salahnya teman-teman, tapi kayaknya ini salahnya yang buat jurnal sih. Bukan salahnya teman-teman ya, salahnya yang buat jurnal. Kenapa ini 3-nya ada 2? Oke. Waktu saya ngerangkum kok dapatnya lo kok 2 ini kenapa baru sadar sekarang tapi saya baru ingat. Jadi makanya bingung 4-nya ini lah 5-nya mana gitu ya. Kenapa ini 3-nya ada 2 nih? Karena 17,75 ini terjadi lagi
yang terjadi di jurnal 2 yaitu terdapat kesamaan hasil perhitungan, yang mana harus mikir lagi ya. Berarti 4 ini adalah 5 ya teman-teman ya. Berarti ini sama ya. Alternatif 5 ini sama-sama mendapatkan ranking kelima. 4 ini juga sama. Yang beda adalah alternatif 1 dengan alternatif 3. Ya kan? Di alternatif 1 ini WP itu 3 dan alternatif 3 WP itu 4 gitu ya. Sedangkan di SAU sama-sama 3-nya karena nilainya sama. Terjadi lagi ya teman-teman, berarti kurang akurat ya WP-nya ya. SAU-nya maaf, kurang akurat. Nah, ini makanya tadi kita lihat. Terus kalau kita lihat nih, dari sini kita bisa bandingkan nih alternatif 3 sama alternatif 1 ya. Mana sih yang sebenarnya lebih layak jadi yang ketiga dan mana yang kedua. Lah ini kan berarti butuh mikir lagi ya. Satu sama 3. Oh, ini dari keluarganya seperti ini misalnya. Nah, ini orangnya yang yang menilai ini harus mikir lagi nih, kira-kira mana ya yang lebih pantas jadi yang ketiga gitu misalnya. Karena yang diambil 3 tertinggi misalnya. Kalau kita ngambil juara 1, juara 2-nya sudah jelas, berarti ini yang dapat misalnya dapat beasiswa tadi ya. Yang ketiga ini siapa nih antara alternatif 1 sama alternatif 3 ini yang masuk gitu. Akhirnya mikir lagi kan gitu ya. Jadi mungkin itu kalau kita lihat dari perbandingannya teman-teman gitu. Nah, ketika Anda membandingkan, tentunya ada cara membandingkan ya teman-teman ya. Nah, kita lihat nih ya. Dari jurnal yang pertama, cara membandingkannya dari mana? Satu, mudah atau tidaknya dilakukan. Itu juga salah satu cara membandingkannya. Jadi, ketika kita bahas cara membandingkan, ini adalah bagaimana sih cara membedakan antara metode 1 dengan metode 2 ya, mana yang lebih baik. Nah, itu yang dimaksud cara membandingkannya. Bukan cara perhitungannya ya, tapi cara. Misalnya, caranya SAW itu seperti ini. Bukan itu ya, tapi lebih ke ini SAU, ini WP, lalu dari SAU dan WP mana yang lebih baik. Nah, dilihat dari apanya, itulah cara membandingkannya. Dilihat dari kemudahan dalam menentukan, kemudahan dalam mengerjakannya, kemudahan dalam perhitungannya. Ini bisa dilihat bahwa SAU itu lebih mudah. Nanti di bawah ditemukan, tapi apakah lebih mudah itu lebih baik? Ternyata tidak. Ternyata dilihat lagi cara membandingkan yang kedua adalah dari keakuratannya. Nah, keakuratannya ternyata WP itu lebih akurat daripada SAU. Jadi meskipun SAU lebih, jadi kesimpulannya seharusnya ya, kesimpulan dari tugas 3 dari kelompok yang kita bahas ini harusnya adalah meskipun SAU itu lebih mudah dan WP itu lebih rumit perhitungannya, WP memiliki hasil yang lebih akurat dibandingkan SAU. Harusnya seperti itu teman-teman ya. Tapi gak apa-apa, ini sudah bagus ya. Kami menyimpulkan bahwa WP lebih efisien daripada SAU karena dalam proses perhitungannya WP mempertimbangkan sekian lah itu. Tapi dari saya sendiri, omongan saya seperti itu, bahasa Anda mungkin lebih bagus nih ya, bahasanya teman-teman lebih bagus seperti ini. Jadi gitu teman-teman ya. Menurut saya dari artikel yang dikumpulkan yang pertama ini gampang dibaca, hasilnya jelas gitu ya. Nah, ini saya punya contoh yang agak ini ya, agak sulit untuk dipahami. Mari kita baca ya. Ini antara Topsis dengan WP. Saya sensor nama-namanya biar nggak di ini ya. Jadi kita ini belajar bareng. Ketika ada yang salah ya kita pelajari kesalahannya. Nggak penting yang salah itu siapa, tapi kesalahannya apa. Gitu ya. Ayo kita lihat. Jadi ini sudah bagus ya, sudah ada perhitungannya dituliskan di sini mulai dari penentuan kriteria, terus penentuan bobot, ini sudah dituliskan di sini. Nah, topsis itu seperti apa? Topsis seperti ini. Kalau ini tadi dari WP seperti ini.
hasilnya seperti itu, dan di akhirnya sudah bagus ya. Di akhirnya sudah dibandingkan WP ini seperti ini, topsis seperti ini. Sudah bagus. Kalau di yang tiga tadi kan ada yang dipisah ya. Jadi nggak jadi satu seperti ini, kita harus ngelihat misalnya ini ya. Oh, kalau mau lihat WP berarti ngelihat tabel sebelumnya. Kalau mau ngelihat kok WP SAU ya. Nah, cuma yang di akhir ini sudah bagus ya, sudah jadi satu. Mungkin teman-teman copy paste dari jurnalnya. Jadi kalau jurnalnya nggak dijadi satu ya nggak jadi satu gitu ya. Yang pertama kayaknya ya. Enggak. Ini ya yang pertama ya. Ini kayak gini. WP-nya kalau mau ngelihat yang SAU harus ke atas misalnya. Gitu ya. Jadi itu agak sulit. Tapi yang lain tadi sudah bagus kan ya. Jadi nggak ada masalah. Cuma saya beritahu aja biar teman-teman belajar sesuatu dari situ. Nggak terlalu menyulitkan juga nyari seperti itu. Kemudian sampai mana tadi? Ini ya, intinya sudah bagus ya, sudah jadi satu gini, kiri kanan. Dan ini teman-teman ngetik sendiri nih kayaknya ya. Bukan gambar soalnya. Eh ini ya ranking satunya dari alternatif 5, ranking 2-nya dari alternatif 4, 2, 1, 3 dan hasilnya sama ya antara WP dengan topsis gitu ya. Kalau tadi WP dengan SAU. Hasil perbandingan, pembahasan dan rankingan kesimpulannya WP topsis bisa digunakan ini. Nah, ini mungkin masalahnya adalah bisa digunakan tapi tidak ada pembandingnya, teman-teman. Kalau dari jurnal pertama yang di artikel sebelumnya yang dibuat teman-teman sebelumnya ada perbandingannya, walaupun perbandingannya hanya SAW itu lebih mudah daripada WP dalam proses perhitungannya. Nah, ini nggak ada perbandingannya sama sekali. Intinya sama-sama bisa dipakai gitu aja. Makanya saya bingung. Nah, terus nggak dibandingkan sama sekali kah gitu loh. Makanya cara perbandingannya menurut saya ini nggak ada ya, cara membandingkan ya. Apanya yang dibandingkan tuh belum ada gitu. Salah satu cara perbandingan yang lain adalah ya berapa lama waktu yang dibutuhkan misalnya untuk melakukan perhitungan, terus eh, mudah atau tidaknya dipahami dan lain sebagainya. Harusnya sih mudah ya karena sama-sama nilai tertinggi ini adalah yang nomor satu ya, nggak lompat-lompat gitu ya nilainya. Misalnya 0,024 ini nomor satu, tiba-tiba di bawahnya ada 0,03 kok nomor 2 kan aneh gitu ya. Terus berikutnya 0,4 kok nomor 5, kan aneh gitu loh. Jadi mudah dipahami misalnya hasilnya. Jadi silakan cara membandingkannya seperti apa itu yang belum ada di sini ya. Terus kemudian ini sama ya, ada cara-caranya, cara perhitungannya seperti ini. Cara membandingkannya, pertanyaannya adalah ada atau tidak. Nah, ini yang agak masalah adalah di sini dituliskan SAU WP serta topsis bisa digunakan. Dari mana SAU-nya ya, teman-teman ya? Di sini tidak ada SAU, adanya topsis sama WP. Mari kita lihat judul artikelnya. Sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru menggunakan dengan membandingkan metode SAU-WP topsis. Ada 3. Tapi mungkin yang ditulis oleh teman-teman cuma 2 ya, WP topsis. Loh, SAU-nya mana? Moro-moro analisa pembahasan gitu ya. Mungkin teman-teman nggak ngikutkan ya, yang SAU-nya nggak ditulis, yang dibandingkan karena cuma WP sama topsis, lah gitu ya. Tapi ya tolong di kesimpulannya juga dituliskan ya cuma TP sama topsis sama WP-nya aja gitu ya. Nggak usah ngikutkan SAU-nya gitu ya. Ini loh SAU-nya yang nggak usah diikutkan gitu ya. Karena hanya membandingkan WP dan topsis, maka SAU ini nggak diikutkan. Ditulis gitu dong harusnya ya.
Nah, kalau ini dibandingkan SAU WP topsis tapi di atas ini nggak menuliskan SAU-nya ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa penjumlahan perubahan ranking dengan nilai bobot tertinggi untuk masing-masing metode alternatif 5 yang dipilih. Ini agak bahasanya agak sulit ya. Alternatif 5 yang terpilih. Mungkin maksudnya alternatif 5 ini yang ranking 1 gitu ya. Alternatif 5. Ini ranking 1 ya dengan sekian. Nah, mungkin bahasanya aja. Tapi sama ya, belum ada pembandingnya. Antara WP dengan topsis ini pembandingnya apa? Cara membandingkannya. Mana yang lebih unggul, mana yang mungkin kurang dibandingkan yang lain. Kembali ke langsung kesimpulannya aja ya, soalnya dari perhitungan ya kurang lebih seperti itu. Beberapa kriteria mempengaruhi dalam pemilihan karyawan baru. Ini adalah kesimpulan dari penelitian di jurnal ini gitu ya. Jadi yang dianu mempengaruhi pemilihan adalah ini gitu. Tapi bukan pembandingnya ya. Oke, jadi intinya sebenarnya adalah WP dengan topsis ini memiliki hasil yang kalau saya menyimpulkan dari ketiga jurnal yang didapatkan ini sebenarnya WP dengan topsis ini memiliki tingkat akurasi yang mirip ya karena dari tiga-tiganya hasilnya sama nggak seperti yang SAU tadi ya. Mungkin itu yang bisa didapat ya. Tapi masalahnya adalah kesimpulannya teman-teman di sini agak berbahaya. Ini kesimpulannya teman-teman ya, bukan kesimpulan saya. Jadi langsung aja hasil perbandingan deh. Setelah kesimpulan ada hasil perbandingannya aja yang kita baca. WP menggunakan pendekatan perkalian bobot untuk menggabungkan nilai kriteria. Topsis menggunakan pendekatan geometris. Waduh, pendekatan geometris ini apa ya teman-teman ya? Setahu saya geometris, geo itu kan bumi ya teman-teman. Geometris ini apa? Mungkin jarak teman-teman ya. Jarak itu bukan kita coba sih cari ya teman-teman. Apa saya yang keliru? Apa definisi dari geometris itu ya? Cabang matematika bersangkutan dengan pertanyaan bentuk. Bentuk ya. Tadi nggak ada hubungannya dengan bentuk. Jadi gitu ya teman-teman ya. Saya nggak ngerti geometris ini dari mana ini. Ini perlu ya. Mungkin lebih tepatnya kalau topsis ini menggunakan matriks ya teman-teman ya. Jadi dijadikan dalam bentuk matriks gitu. Kalau geometris ini saya agak bingung. Terus memerlukan penetapan bobot untuk setiap kriteria, sedangkan topsis tidak memerlukan penetapan bobot. Ini dapat dari mana teman-teman? Bahaya ini teman-teman. Topsis tidak memerlukan bobot ini dari mana? Ayo kita lihat di atas dari contoh jurnalnya aja. Ayo kita lihat ya. Ini loh ada butuh bobot teman-teman. Ini untuk topsis apa bukan? Ada. Ini ada di plus, di min ya. Jadi apa namanya? Pokoknya yang paling baik dan paling buruk gitu. Ini kan punyanya topsis ya. Berarti ini topsis kan? Tapi tetap butuh bobot loh teman-teman. Ya kenapa? Karena rumusnya ini loh teman-teman ada bobot. R dikali bobot. Ya teman-teman ya. Kok nggak perlu bobot itu dari mana teman-teman? Kok bahaya kesimpulan sampean teman-teman? Hati-hati ya. Ini bukan masalah siapa ya, nggak ada masalah. Pokoknya kalau ngambil kesimpulan hati-hati. Padahal di contoh jurnal-jurnal itu ada bobotnya. Mungkin yang nggak ada bobotnya itu di jurnal pertama ya, Anda lihat ya. Kenapa? Karena di jurnal pertama tiba-tiba matriks. Bentar, kursornya kok hilang. Kursor. Kita geser ke atas. Cut, agak cepet. Ini ya. Di topsis moro-moro matriks. Anda bilangnya, oh nggak ada bobotnya. Bukan. Untuk menemukan untuk jadi matriks ini perlu bobot ya teman-teman. Dilihat di
jurnal berikutnya coba. Ini masih yang WP, ini yang topsis, ini nilai-nilai. Untuk supaya dapat ini ya C1, C2, C3 itu seperti ini gitu ya. Tetap ada bobotnya teman-teman, dikalikan gitu ya. Itu yang jurnal 2 apa jurnal 3 ini? Oh, sudah jurnal yang ketiga. Gitu ya teman-teman ya. Hmm, ini nggak ada masalah sih ya. Euclidean metrik ini menurut saya malah bagus sih pakai itu. Tambah akurat. Tapi hasilnya ternyata dibandingkan dengan WP walaupun tidak pakai Euclidean metrik ini ya sama akuratnya ya. Memang agak buleti ya. Jadi kalau WP katanya lebih lebih rumit daripada SAW dalam prosesnya, ternyata topsis ini lebih rumit lagi gitu. Apalagi dijadikan dalam bentuk komputer, perhitungan komputer yang gimana mentranslate atau mentranslasikan matriks menjadi bentuk komputer. Sebenarnya bisa sih kalau tahu, tapi buat teman-teman yang belum terlalu paham dengan pemrograman mungkin agak bingung. Kalau tahunya cuma apa namanya Excel ya, tapi kalau bisa bahasa pemrograman tahu yang namanya array ya harusnya gampang. Dapat lebih rumit karena jarak relatif ideal dan relatif yang tidak ideal apa ya, negatif itu, positif, negatif. Ya. Jadi apakah lebih rumit? Jawabannya sebenarnya tidak ya, karena yang ideal itu cuma menentukan kalau idealnya itu adalah nilai terendah, berarti yang paling rendah nilainya adalah yang terbaik. Kalau idealnya tinggi, berarti yang tertinggi nilainya adalah yang terbaik. Cuma itu aja sebenarnya. Ini ya, bahaya ya, hasil dari yang ini tadi tidak memerlukan penetapan bobot. Di sini cocok dari kasus yang tidak ada pengetahuan sebelumnya tentang bobot. Nah, ini agak bahaya ya, teman-teman ya. Jadi enggak ya. Jadi mungkin perlu diteliti ulang ya. Karena memang sebenarnya jurnal-jurnalnya tidak melakukan kesimpulan apa-apa, tidak membandingkan apa-apa ya, teman-teman. Dari jurnal 1, 2, 3 ini tidak ada hasil bahwa eh OWP ini lebih akurat, OWP itu lebih mudah, topsis itu lebih eh, jauh lebih akurat misalnya daripada WP lah. Itu nggak ada dari jurnal-jurnal yang diambil. Maka itu dari hasil teman-teman ya agak nggak bisa menyimpulkan apa-apa ya. Agak membingungkan gitu ya. Mungkin seperti itu ya dari yang artikel kedua. Artikel ketiga ini tambah. Ini sudah bagus ya, penulisannya sudah kayak jurnal gitu ya. Kayaknya sudah terlatih dalam menulis. Cuma masalahnya teman-teman, hasilnya aja nggak ditulis gitu ya. Hasil perhitungannya, bukan proses perhitungannya, hasil perhitungannya aja. Ini sudah ditulis ya rumusnya seperti ini, tapi hasilnya nggak ditulis loh teman-teman. Komparasi metode, ini komparasinya. Ini yang jurnal pertama, pakai rumus seperti ini untuk maut. Terus untuk yang SAW metodenya seperti ini ya, seperti ini. Tapi perhitungannya tidak ada, moro-moro yang didapatkan hasilnya adalah ini. Bagaimana membandingkan metode maut dengan SAW? Apa di atas ada? Bentar ya, kita coba ya. Seingat saya tidak ada ya. Loh, tidak ada. Kenapa kok bisa dapat nilai ini ya?
Jadi maut itu hasilnya 0,96. Ini yang tertinggi. Sau itu 0,008250. Itu tok wis moro-moro itu. Lah alternatif yang jadi ranking kedua mana? Alternatif yang jadi ranking ketiga mana? Nilainya seperti apa? Lah, ya kita nggak bisa lihat datanya ya. Ini cuma moro-moro kesimpulannya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak tahu. Pokoknya ini hasil akhirnya. Ya, ya, oke. Terus jumlah dari hasil akhir dibagi banyaknya data adalah sekian. Kenapa ini dicari? Karena untuk mencari tingkat kesesuaian. Tingkat kesesuaian perhitungannya adalah 100 dikurangi jumlah hasil akhir yang sudah dibagi tadi ya. Jumlah hasil akhir dibagi banyaknya data 28 tadi dapatnya sekian. Masalahnya adalah tingkat kesesuaian ini dari mana ya teman-teman? Sekali lagi, apakah yang nilainya lebih kecil ini lebih tidak sesuai kan apa ya? Kalau kita makanya tadi saya nyari ya, bukan di sini mana ya? Tingkat kesesuaian. Banyak ya, tingkat kesesuaian itu macam-macam loh teman-teman. Ini untuk mencari tingkat kesesuaian dalam hal apa? Itu rumusnya beda ya. Waktu yang digunakan untuk bekerja oleh advisor dibagi dengan waktu advisor dibayar untuk bekerja. Uh, uh, terus ada lagi rumus intinya banyak. Terus rumus yang mana yang dipakai gitu ya? Ini tingkat kesesuaian. Waduh harus di-download. Ini sebelumnya ada enggak? Sebelumnya nggak bisa dibaca. Terus yang dinamakan sesuai itu yang mana saya juga enggak tahu. Jadi ini salah satu metode atau cara membandingkannya. Oh, dari kesesuaiannya. Masalahnya kesesuaian dengan apa ini? Saya nggak paham ya. Nah ini disebutkan bahwa maut itu kalah sesuai kalau dibandingkan dengan Saul. Karena Saul itu 0,99999. Jadi bedanya yang tidak 9 adalah angka kelima di belakang koma gitu ya. Sedangkan kalau maut itu angka ketiga sudah di bawah 9. Berarti Saul itu lebih sesuai. Masanya sesuai dengan apa? Aduh, ya itu ya teman-teman ya. Jadi saya nggak bisa ini mungkin sama kayak yang ini ya. Jurnal pertamanya ini kan bilang kalau oh saw itu lebih efektif. Ini saya ketawa ini bukan anu ya teman-teman, tapi lucu gitu ya, lucu gitu ya. Gitu sih teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini dari jurnal yang pertama. Jurnal yang kedua yang mana? Harusnya ada B gitu ya. Kok tiba-tiba analisis dan diskusi. Nah, mungkin itu baru satu jurnal ya. Udah ada ya. Mana jurnal yang lain ya? Saya bingung bacanya teman-teman. Jadi ini tiba-tiba dibahas itu ya. Jurnal 1, 2, 3, jurnal satunya mana, duanya mana, tiganya mana itu nggak dimasukkan. Oh ini C ya. C ini yang ketiga berarti ya. C itu yang ketiga. Berarti saya yang salah teman-teman, maaf ya. Oh enggak ya. Yang kedua malah nggak ada perhitungannya apa-apa nih ya teman-teman. Yang dimasukkan di sini. Jadi kalau tadi itu yang ketiga adalah sistem pendukung keputusan pemilihan tempat wisata di Karawang. Jurnal yang kedua ini pemilihan karyawan
yang dinonaktifkan. Yang dituliskan cuma tahapan penelitian. Dari tahapan penelitian kita bisa menyimpulkan. Kesimpulannya adalah loh, lucu teman-teman. Yang disimpulkan adalah tahapan penelitian. Lah, isi penelitiannya apa? Kenapa dari studi, analisa, penetapan hasil, moro-moro kesimpulan nih? Kesimpulannya adalah ini. Waduh. Dan dari kesimpulan ini nggak membandingkan ya. Kesimpulannya adalah dua hal ini dipakai. Jadi saw dan maut ini dipakai untuk menentukan hasilnya adalah yang pantas untuk atau nilai yang tertinggi gitu ya. Ranking satunya adalah ini gitu toh. Perbandingannya belum ada. Ya, alternatif 5 layak untuk dinonaktifkan itu toh kesimpulannya. Belum ada pembandingnya. Dan ini nggak ada perhitungannya seperti apa, metodenya, caranya seperti apa, hasilnya nggak ada. Moro-moro dari tahapan kesimpulan. Jadi nggak ada apa-apa, moro-moro kesimpulan. Hebat sekali. Ini agak luar biasa ya. Luar biasa, jangan ditirunya maksud saya. Jangan luar biasa langsung semuanya kayak gitu karena luar biasa. Sama ini juga ya. Jadi langkah-langkah maut. Oh ini karena cuma satu ya teman-teman ya. Jadi di jurnal satu ini tidak membandingkan karena nggak ada perbandingan yang lain gitu ya. Moro-moro maut aja. Kalau bisa ya teman-teman, kalau Anda mau membandingkan maut dengan di sini saw, maka kalau nggak bisa menemukan maut dengan saw langsung, jadi ini bagus ya yang ketiga ini sudah ada maut dengan saw. Coba bandingkan maut dengan yang lain. Jadi kita tahu bahwa maut ini kalau misalnya dengan WP, bagus mana sih? Dengan pembanding ini, oh ternyata maut ini lebih bagus daripada WP. Terus yang kedua dulu. Kalau nggak nemu, sama sekali lagi saw dengan maut ya, saw dengan yang lain. Saw dengan WP juga gitu. Oh ternyata WP itu lebih bagus daripada saw. Dengan gitu kita bisa bandingkan ya teman-teman. Mungkin saya tulis saja ya. Kita bisa menyimpulkan gitu loh teman-teman. Jadi mungkin jurnal pertama, kalau tujuannya ini tujuannya dulu. Tujuannya adalah saw versus maut gitu ya. Nah kalau seperti ini mungkin yang pertama bisa saw dengan WP. 2 maut dengan WP. Lah misalnya kalau saw dengan WP ini hasilnya WP lebih baik. Kursornya kok suka hilang ya? Saya bingung. Kalau WP ini misalnya lebih baik, ya, dan di sini saw dengan di sini maut ini lebih baik, bisa disimpulkan kan tanpa harus ada yang ketiga sih, bisa disimpulkan bahwa saw dengan maut ini maut lebih baik karena saw dengan WP aja WP lebih baik. WP dengan maut lebih baik. Berarti maut ini yang terbaik, saw ini yang terendah dan WP itu yang ada di tengah-tengah misalnya ya kalau kita cara bandingkannya gitu. Kalau nemu saw dengan mautnya langsung ya bagus gitu ya. Karena itu kita pakai 3 ini teman-teman ya. Jadi 3 itu contoh ini aja teman-teman ya. 3 itu dari jurnal pertama saja kalau kita cuma pakai referensi jurnal pertama hasilnya bahwa saw itu ternyata lebih baik daripada WP gitu. Dengan adanya 3 pembanding kita jadi tahu bahwa oh ternyata nggak gitu, ternyata WP itu lebih bagus daripada saw karena keakuratannya di jurnal kedua dan jurnal ketiga bisa dibuktikan WP itu lebih jelas hasilnya gitu. Paham ya teman-teman ya? Kenapa kita pakai 3 perbandingan ini? Jadi yang pertama tadi ini ya bisa dilihat dari sini bahwa 3 ini bisa untuk mengkomparasi karena cuma satu, jadi satu sumber itu ternyata nggak akurat ya. Kita butuh beberapa sumber, dari beberapa sumber itu baru kita simpulkan. Yang kedua adalah ya ini ya, kalau Anda nggak nemu satu sumber, kalau Anda cuma nemu satu sumber, ya sama kurang akurat, maka bisa dicari pembanding dengan menggunakan
yang seperti ini, teman-teman. Jadi kalau kesimpulan 1 dan 2 ini sama dengan kesimpulan ketiga bahwa maut itu lebih bagus daripada saw, lah berarti ya terbukti gitu kan ya, gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau dari kenapa kalau saya bilang kemarin, oh ini mungkin butuh diulang karena gitu ya. Ada banyak dari teman-teman atau nanti kita tanya di kelas. Apakah just gini aja nanti dinilai sesuai dengan ini atau perlu dibetulkan? Karena saya sebenarnya nggak mau terlalu dalam untuk masalahnya karena kita belum bahas juga yang UTS kan ya teman-teman ya. Jadi ya nanti kita bahas lagi lah di kelas. Tapi yang nomor 1 dari tugas 3 ini adalah ada hasil yang sudah bagus dari teman-teman ini yang sudah dapat bisa dilihat hasil kesimpulannya antara WP dengan SAW tadi disimpulkan bahwa WP itu lebih akurat, SAW itu lebih mudah tapi hasilnya kurang akurat. Kalau efektif saya rasa kok mungkin kata-kata yang kurang tepat ya, tapi mungkin lebih ke akurat atau lebih ke hasilnya lebih gampang dibaca gitu ya karena hasilnya langsung tidak ada angka yang kembar gitu ya. Sedangkan yang lain ini contoh kedua dan contoh ketiga ini agak bermasalah ya teman-teman ya. Tadi sudah saya jelaskan masalahnya apa. Jadi silakan teman-teman dari 3 ini kalau ada pertanyaan silakan lewat WA. Nanti kalau punya saya gimana Pak? Kalau punya saya gimana? Ya monggo nanti saya bahas lagi di video yang lain. Mungkin itu dulu, saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.